Setelah puas 4 hari menikmati pemandangan dan alam Jawa Tengah, sekarang waktunya buat saya dan si Unyil kembali pulang ke Bandung. Seperti biasa teman-teman, di episode terakhir ini saya akan spill berapa budget yang saya habiskan. Dan seperti biasa juga di perjalanan terakhir selalu ada drama. Mulai dari kemalaman, kepanasan di Pantura, kamera overheat, sampai kebanjiran ketika udah dekat rumah. Ayo teman-teman, kita jalan menuju ke Bandung dari kota Salatiga. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nih parkiran motornya agak kurang. Ya sekarang jam 10 ya teman-teman. Kita lanjut perjalanan menuju ke rumah. Tapi nanti kalau misalkan kesiangan ke sorean kayaknya saya nginep deh. Kalau nggak di Tegal, di Cirebon nih. Gitu, lihat situasi aja. Ya, makasih mas. Suruh belok sini. Tidak meyakinkan. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan ya teman-teman. Kita akan meninggalkan kota Salatiga nih dan akan kembali ke kota Bandung insya Allah kalau nggak ke sorean. Jadi ya masih tentatif ya teman-teman, karena asli tadi mau cabut mager banget. Rasanya kayak apa ya, mau berangkat kok males gitu ya. Akhirnya ya leyeh aja dulu tadi. Ya kagok. Nah sekarang rutenya kita akan lewat Pantura teman-teman ya. Jadi kita akan ke arah kota Semarang dulu. Lalu dari situ kita akan lewat ke Pantura teman-teman. Yuk kita jalan yuk. Teman-teman, sekarang kita meninggalkan kota Salatiga ya dan memasuki Kabupaten Semarang teman-teman. Nah jadi Salatiga ini tidak ada kabupatennya ya. Tidak ada Kabupaten Salatiga. Jadi hanya kota madya aja. Kayak apa ya kalau di Jawa ya, nggak ada kabupatennya itu. Surabaya ya teman-teman, kayak Surabaya. Surabaya juga sama, nggak ada kabupaten Surabaya. Terus kota Cimahi juga sama. Nah sebenarnya Salatiga sama Cimahi ini agak mirip ya teman-teman. Dia itu bagian ya, bukan bagian ya, tapi ya bisa dibilang part of kayak Cimahi itu part of Bandung Raya ya. Kalau kalau Salatiga ini part of Semarang Raya gitu ya, sama-sama plat H lah. Kalau Cimahi kan sama-sama plat D gitu. Semarang Raya nih ada kota Semarang, Kabupaten Semarang ya teman-teman. Terus ada Kendal sama apalagi yang Pelantai, Demak, kota Demak ya, Kabupaten Demak gitu. Nah segini jalan raya ini ya teman-teman, Salatiga Semarang. Masih sangat jauh perjalanan kalau beneran nyampe rumah teman-teman ya. Kita masih lihat situasi dulu nih, apakah akan langsung menuju ke rumah atau kita stay semalam lagi. Oke teman-teman, sekarang kita menyimpang dulu dari jalan raya ya, dari jalan utama
Salatiga Semarang ya. Diarahin Google Maps sudah lewat sini. Ini jalannya lebih kecil tapi lebih sepi teman-teman. Jadi ternyata one way ya, ternyata jalanan ini. Enak nih. Jadi kalau di jalan yang Jalan Raya Semarang Solo itu, Semarang Salatiga teman-teman, itu kan jalannya rame ya, walaupun dia lurus, cuma naik turun terus padat, banyak truk. Itu jalanan yang paling bikin males tuh, kayak gitu. Jadi kita lewat sini aja, diarahin sama Google Maps, suruhnya ke sini lewat Ungaran teman-teman. Ya kita ikutin aja. Kalau lihat di map sih nanti tembusnya langsung di dekat Kendal teman-teman ya, jadi kita nggak akan lewat ke Semarang kotanya ya. Bagus lah, karena Semarang itu sebenarnya yang bikin males tuh masuk dan keluarnya itu loh. Kalau ada di kotanya sih enak ya, banyak tuh ramai banget, banyak tempat-tempat bagus gitu di Semarang. Cuman yang bikin males tuh keluar masuknya itu loh, keluar Semarang sama masuk Semarang tuh asli itu bikin males. Ini ya teman-teman, kotanya Kabupaten Semarang. Kalau Bandung kan ibu kotanya Soreang ya, Kabupaten Bandung. Kalau ini Semarang apa sih, Ungaran. Mudah-mudahan jalannya nggak terlalu rame ya. Cakep tuh Greco-nya, Greco Corolla-nya. Oke teman-teman, saya pengen cerita lagi ya soal ini settingan barunya si Unyil nih teman-teman. Aduh, buat di jalan kayak gini nih enak banget teman-teman. Ini kayak di tanjakan-tanjakan gini tuh enak gitu ya, powernya ada terus tuh. Ini belok kiri, Agro Cepoko. Apa ini? Kota Semarang. Nah, ya cerita lagi dikit teman-teman ya. Jadi rasanya ya si Persivity yang dokter Puli yang buat PCX ini tuh ketika dipakai di Beat tuh pas aja gitu ya buat settingan touring kali ini. Nah cuma memang dia kurangnya teman-teman itu di tengahnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian dari kecepatan 60 nih ya, 60 mau ke mana ke 80, nah itu tuh kalau mau nyalip tuh agak kosong di situ teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan nih kalian dari 20 ya mau ke 40 atau 20 mau ke 60, wah enak banget itu gitu. Nah terus nanti dia bakal jadi enak lagi itu di kecepatan 80 teman-teman, 80 ke atas. Nah gitu, jadi yang saya ceritain kemarin di episode 1 ya, cruising speednya si Unyil ini jadi bertambah, yang tadinya 70-80 teman-teman enaknya gitu ya. Nah sejak pakai Persivity yang ini tuh jadi 80-90 teman-teman enaknya gitu. Nah itu juga makanya kenapa si konsumsi BBM-nya jadi agak boros teman-teman ya, karena kalau lagi di jalan lurusan gitu dia jalannya di 90 gitu saya rata-rata gitu. Nah jadi boleh nih teman-teman kalau kalian mau coba ya, tinggal saya nyari cara aja gimana caranya supaya si tengahnya ini gak terlalu kosong gitu, karena ini tengahnya emang berasa banget nih. Mulai dari 50-an ke atas ya, 50-an sampai 70-an. Nah itu tuh
sampai menuju 80 itu agak mulai kerasa kosong di situ. Gitu guys. Tapi overall buat dipakai touring ini so far enak ya teman-teman, maksudnya nggak ada kendala berarti gitu ya. Settingan baru ini jadi lebih nyaman kalau saya ya teman-teman, bikin saya jadi lebih nyaman. Minusnya cuma itu aja, minusnya dua tengahnya agak kosong, sama bensinnya jadi lebih boros kalau kalian pakainya jalan lurusan ya teman-teman. Itu aja sih, selebihnya oke banget ya kayak buat nyalip-nyalip gini. Ngegasnya tuh dikit aja gitu, gitu, gak usah yang sampai gak sampai begitu teman-teman. Gasnya dikit aja diurut, udah enak tuh. Aduh jalannya. Nah, lewat, tapi nggak apa-apa lah jalan gini. Saya lebih senang jalan begini daripada jalan yang terlalu ramai teman-teman. Lebih enjoy aja gitu riding, cuma jalannya agak ini ya, agak begajulan. Wow, kayak di mana gitu ya. Terus tuh ngegas gini tuh enak banget lagi nanjak gini tuh. Sampai 12-an. Tuh enak gitu, nggak habis napas teman-teman. Nah kalau yang dulu tuh kadang digas gitu dia ada ngedetnya dulu, jadi rasanya ya teman-teman ini versi ini kayak 1200 rpm gitu, antara 1000 sama 1500, jadi pas. Kalau 1500 dia terlalu ngedet di tengahnya, jadi pas mau nyalip agak repot. Cuma tuh begitu udah menuju ke tengah mulai agak kosong lagi gitu. Gasnya harus lebih dalam, harus dalam banget baru dia mau lari. Lewat mana nih jalannya? Paving block begini. Aduh, anjir, ditabrak sama binatang nih. Kalau kayak gitu yang salah siapa ya? Dia yang nabrak apa gue yang nabrak sih? Ini lucu banget jalannya nih, lewat jalan beginian. Tadi salah belok tadi, ikutin jalan aspal. Tiba-tiba diarahinnya suruh lewat Wonosobo. Waduh, malah tambah jauh. Iya, aduh. Helm nih, banyak binatang sini. Wah. Nah, enak nih beton. Wih, jalanannya asik gini teman-teman. Ini ya kayak di mana gitu. Ini jalannya mirip kayak ini teman-teman, yang di Sumba mau ke Tarimbang. Cuma kalau yang di Sumba lebih kecil jalannya ya. Tapi bentuk jalannya sama kayak gini, beton-beton. Bukan beton deh, kalau itu aspal ya, aspal kasar. Ini tuh yang tadi sekilas. Ini baru sekali ini nih lewat sini, tapi enak sih, gak macet. Sekarang jam 11 nih teman-teman. Jadi kita udah sekitar 1,5 jam ya jalan dari hotel tadi. Jadi kita dari hotel kan jam 10 kurang 10 ya jam 10 lah taruh, tapi sejam kurang lebih kita
jalan. Ya hitungnya cepet sih kalau lewat sini, nggak terasa. Baru jam 11:10. Wah, ini udah Pantura nih kayaknya. Iya, udah Pantura nih. Di mana nih Panturanya? Coba kita lihat. Enak juga ya. Oh, masih di sini, anjir. Nggak terlalu jauh, ini masih di Semarang ini mah. Oh, alah. Kirain udah di Batak gitu. Iya, ini masih di Semarang ini mah. Tapi setidaknya ini sih nggak kena macet ya teman-teman. Udahlah, tidak apa-apa. Aduh, debu banget. Holy shit. Macet banget. Wah, luar biasa nih macetnya. Kita di daerah Kendal ya teman-teman. Lumayan nih macet, panjang banget dari belakang tadi. Ada apa kah? Oh, perbaikan jalan. Nah, ini enaknya naik motor nih, bisa selap-selip langsung ke depan. Oh, buat naik mobil, aduh, PR. Di Pantura nih ini ya teman-teman, kadang bosen nih, tapi kadang ada hiburan-hiburannya juga gitu, kayak dengerin suara truk, terus perbaikan jalan. Itu tuh kayak bagian dari apa ya, bagian dari tantangan kita untuk lewat ke jalur Pantura teman-teman. Wah, ada jalan tebus. Kejarnya begini. Iya, ada yang jalan tebusan. Apalagi kalau kalian lewatnya pas pulang kayak gini ya, itu bener-bener kayak apa ya, penyiksaan terakhir banget gitu. Tapi ya itulah, namanya kita touring, ini adalah bagian dari perjalanan kita ya teman-teman. Kadang apa ya, ya capek gitu ya, ngeluh gitu ya, ngeluhnya juga ke diri sendiri sih. Terus apalagi kalau kayak sendiri gini kan, kita bener-bener nggak ada teman ngobrol gitu ya. Beda kayak kemarin pas di Lombok tuh, enak banget tuh, jalan jauh juga nggak berasa teman-teman, karena kita kan ngobrol di intercom gitu ya. Tapi kalau kayak gini tuh ya denger musik, paling mikir gitu ya, sambil ngehulang mikirin apa gitu. Nggak apa-apa, oke.
kalian harus ini sih teman-teman, sesekali ya, kalau teman-teman belum pernah solo touring, coba deh solo touring gitu. Buat yang pemula nggak usah jauh-jauh teman-teman, kayak misalkan kalian kalau misalnya dari Jakarta itu kalian bisa ke Semarang gitu ya, nggak usah yang terlalu jauh harus kemana dulu gitu langsung ke Bali, nggak usah. Ini aja dulu Semarang kek, kemana ke Jogja bisa gitu ya, atau ke Ciletuh tuh bisa, nggak harus jauh-jauh. Nanti kalau udah terbiasa boleh tuh mulai ke Jawa Timur gitu ya. Nanti kalau udah biasa lagi cobain keluar pulau kayak gitu. Ya itulah seninya kita touring teman-teman. Tapi dalam setiap perjalanan pasti akan ada cerita baru ya teman-teman, akan ada pengalaman baru. Itulah makanya kenapa saya nggak pernah bosan buat touring. Kita isi bensin dulu nih teman-teman, karena bensinnya tinggal 1. Kita isi dulu. Nah ini ya 30 ya Pak? 30? Iya. Tapi nggak ada makannya ya Pak ya? Iya nggak apa-apa. Ya. Habis ini kita cari ini dulu ya, Alfamart, Indomaret, beli yang seger-seger, panas. Ini kita ada di daerah Batang ya teman-teman. Gokil di Vespa nih teman-teman, larinya luar biasa, sehat nih sip, di komper kayak gini aman. Biasanya Vespa kalau udah digunakan gitu, aduh udah tuh kalau udah kayak gitu males deh. Tapi ini aman nih dari tadi loh, ada 10 menit kali ini gini terus dia jalan terang tuh, boleh juga. Yang bikin penasaran dia pakai rasio apa ya, napasnya panjang juga tuh, kayaknya super tuh, pakai ring 10 ya. Nah itu di depan kita teman-teman ada jembatan Kali Kuto ya. Ya berarti kita udah di daerah Wuleri. Oke teman-teman, kita masuk ke Alas Roban ya. Nah ini kalau jalan yang lama, jalan Alas Roban pertama itu belok kiri di situ. Trauma saya belok masuk ke jalan lama. Ingat nggak waktu yang saya nih ke berapa ya itu ya? Mengalami hal mistis di situ teman-teman. Aduh. Jalan ini aja lah, jalan yang potong yang ini, jalan baru. Alas Roban. Assalamualaikum Alas Roban.
Oke teman-teman, karena cuaca di Pantura ini semakin panas, saya putusin buat berhenti dulu sekalian ngeres di sini ya. Nah teman-teman, saya sekalian pengen nge-spill berapa biaya yang saya habisin selama touring di Wonder Journey volume ke-11 ini ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dari hotel dulu ya. Untuk hotel yang pertama itu di Wonosobo ya teman-teman, saya nginep di Eagle Hotel Wonosobo, per malamnya itu 460.000 ya teman-teman, jadi dikali 2 gitu. Nah untuk hotel di Wonosobo itu 460.000 dikali 2. Terus untuk hotel berikutnya itu ada di kota Salatiga teman-teman, di Hotel Front One Goshen Salatiga, itu harganya 420.000 ya. Nah jadi totalnya untuk hotel itu segini teman-teman. Nah itu untuk biaya akomodasi selama di touring kali ini ya, untuk biaya hotelnya. Terus lanjut lagi biaya BBM teman-teman. Nah untuk biaya BBM ini nih sebenarnya saya ada beberapa pengisian yang saya tuh lupa nominalnya berapa teman-teman ya. Nah tapi setelah saya coba hitung-hitung, saya coba kalkulasiin dengan uang yang tersisa teman-teman, untuk BBM saya habis ya sekitar 300 ribuan teman-teman, tapi nggak sampai 350.000, itu di bawah 350.000 ya, dari Bandung sampai kembali lagi ke Bandung. Nah BBM yang saya pakai itu adalah Pertamax ya teman-teman, jadi saya rasa sebenarnya ya lumayan irit lah ya, bisa dibilang masih oke lah, masih cukup affordable gitu biaya BBM si Unyil nih, walaupun sedikit lebih boros karena settingannya yang memang menuntut dia menggunakan BBM yang sedikit lebih banyak ya teman-teman, tapi ya masih oke lah. Dengan 300 ribuan kalian udah bisa PP Bandung, Wonosobo, Temanggung, Salatiga sampai balik lagi ke Bandung, ya saya rasa oke lah gitu teman-teman. Itu untuk BBM. Nah, selanjutnya biaya lain lah ya teman-teman, biaya makan, biaya masuk objek wisata, dan lain-lain. Nah, kalau ini saya jujur aja nggak ngitung angka pastinya, karena memang saya kalau untuk urusan makan, ya saya nggak pernah ngitung lah ya, karena kalau dihitung jadinya malah nggak enak makannya gitu. Tapi gini aja, saya sempat ambil uang 500.000 teman-teman, dan uang 500.000 yang saya ambil itu ternyata masih ada sisa 150.000. Berarti ya kurang lebih ya biaya masuk objek wisata plus biaya makan teman-teman selama 4 hari itu saya habis 350-an lah kurang lebih teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk total biayanya jadi segini teman-teman ya. Karena kalau kita anggap biaya BBM sama biaya makan itu sekitar 300 ribuan. Nah, jadi segini nih teman-teman total biayanya. Kok lumayan mahal ya Kang? Ya sebenarnya biaya touring ini masing-masing orang itu kan beda-beda ya teman-teman, dan banyak biaya yang bisa di-adjust atau disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan kalian. Kayak contohnya misalnya hotel teman-teman ya. Hotel itu kenapa saya pilihnya di range harga yang segitu, karena memang satu itu yang menurut saya paling nyaman ya teman-teman. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, tapi ya yang menurut saya paling pas buat saya yang di range harga segitu, karena memang di touring kali ini tujuan saya itu salah satunya adalah emang relaksasi teman-teman ya. Jadi memang saya cari hotel yang ya agak lumayan oke, tapi juga nggak terlalu mahal gitu. Dan untuk makan, untuk BBM itu juga bisa kalian adjust sesuai dengan kantong kalian masing-masing. Oke teman-teman, sekarang jam 4:30 ya, 4:30 sore. Nah ini saya di Cirebon nih teman-teman, makan dulu di Rocket Chicken. Jadi kayaknya saya akan langsung pulang aja ke Bandung deh teman-teman, kayaknya masih keburu. Mungkin nyampe rumah sekitar jam 7 atau 7:30 lah gitu. Ini saya makan dulu ya teman-teman. Sorry tadi nggak ke-record karena GoPro-nya kayaknya overheat ya teman-teman, agak panas gitu. Berapa kali juga agak error, ya udah
Nanti habis makan kita lanjut lagi teman-teman. Nih posisi di Cirebon, kurang lebih nyampe rumah sekitar 3,5 jam lagi kalau nggak ada halang rintang ya teman-teman. Oke, saya makan dulu ya teman-teman. Perjalanan kita lanjutin lagi ya. Tadi nggak banyak record ya teman-teman sepanjang jalan karena ya nothing special, terus hemat memori juga. Sama ini tadi GoPro-nya agak-agak error gitu ya, kayaknya panas deh, emang panas banget sih tadi di Pantura teman-teman gitu. Jadi balik lagi di perjalanan episode terakhir ya teman-teman. Jadi gimana tadi rinciannya udah kalian lihat kan. Mahal apa murah ya sebenarnya relatif ya teman-teman. Kalian bisa melakukan perjalanan seperti ini dengan cara yang lebih murah. Gimana? Yaitu dengan yang pertama itu adalah ini teman-teman, hotel ya. Hotel kalian bisa ambil yang budget gitu. Atau kalau misalkan kalian gak sendirian gitu ya, sharing sama temen, nah itu bisa jadi lebih murah juga teman-teman. Gitu, taruhlah hotel saya kemarin 450 lah ya. Kalau dibagi dua kan lumayan tuh, 225 ewang gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya, banyak cara lah supaya jadi lebih murah gitu. Oke teman-teman, sepertinya kita akan menembus malam nih di perjalanan kali ini teman-teman. Sekarang jam 5 pas ya. Kemungkinan kita akan sampai rumah itu sekitar jam 8-an lah ya. 6, 7, 8 ya, 3 jaman lah kalau ada halangan ya. Kita bisa lebih ya bisa aja. Kalau banyak istirahat, banyak berhenti ya. Nah, baru ketemu nasi ini tadi, cuma ini doang pas ngeres di Batak terakhir itu ya teman-teman. Kita terakhir ngerekod di mana ya, di Pekalongan ya kalau nggak salah. Nah itu terakhir ya itu cuma makan itu doang, sosis yang dingin itu. Sosis Indomaret apa namanya, cancel ya. Yuk kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Bentar lagi kita akan meninggalkan Pantura dan akan masuk ke jalur ini ya, jalur Sumedang Bandung. Oke teman-teman, sekarang kita meninggalkan Pantura ya. Nah ini kita di pertigaan semen 3 roda nih. Nah sekarang kita udah masuk ke jalan ini ya, jalan Cirebon Sumedang. Jalan nasional apa ya ini ya, nggak ingat saya. Itu jalan nasional berapa ya, lupa saya. Ya udahlah, itu intinya mah. Mudah-mudahan pas di apa namanya, di Cadas Pangeran belum terlalu malam ya teman-teman, karena agak serem juga kalau di situ karena malam-malam ya. Mana angker lagi tempatnya kan. Sebenarnya bukan masalah angkernya sih, lebih ke kayak apa, gelap aja gitu jalannya kan. Gitu, jadi banyak tikungan, terus kalau malam tuh mungkin banyak truk gitu teman-teman, bakal lebih berbahaya gitu. Nah ini udah mulai lebih menantang nih. Yang tadinya kita cuma satu arah ya teman-teman, cuma satu jalur, sekarang jadi 2 jalur. Hati-hati ya teman-teman kalau kalian lewat daerah sini, karena ya banyak truk, banyak warlock, apalagi kalau malam.
sini mungkin masih lurus jalannya ya, ntar di depan tuh daerah Tomo, wah udah mulai. Guys, kita nanti cari ini dulu yuk, SPBU. Sekalian isi bensin, sekalian kita maghriban dulu teman-teman. Ini kita masih di Majalengka ya, ini yang baru mau masuk Sumedang nih teman-teman, bentar lagi. Udah deh, udah Sumedang. Udah Sumedang, udah ada daerah Tomo ini. Kalau nggak salah udah deh. Enggak tadi di perbatasannya. Kalau nggak salah udah daerah Tomo nih. Nah, lumayan tadi jalannya lumayan padat teman-teman. Nih baru kosong lagi jalannya sekarang. Mudah-mudahan kosong terus ya. Semoga aja. Oke teman-teman, kita sholat subuh dulu ya di ini SPBU di daerah Tomo ini kalau nggak salah ya, daerah Tomo, Sumedang. Nih, kita sholat dulu sini teman-teman. Daerah mana ya? Kayaknya Tomo deh bener. Banyak banget laron teman-teman. Coba kita lihat ya. Brujul Wetan. Oh, mana Brujul Wetan ya? Oh iya Tomo betul, daerah Tomo. Udah nggak terlalu jauh nih kita ke Sumedang teman-teman. Oke, kita sholat dulu yuk. Alhamdulillah sampai juga di Sumedang teman-teman ya. Kalau udah di Sumedang udah agak tenang
teman-teman. Oh. Ternyata kalau jalan malam ini ya teman-teman, ada plus minusnya. Plusnya itu adem ya, adem, terus apa namanya, cenderung sepi. Cuma tantangannya itu adalah kalau orang yang pakai kacamata kayak saya ya teman-teman, itu kadang-kadang agak susah buat memprediksi traffic di depan ya teman-teman. Itu aja sih paling. Ya ada plus minus lah ya kita jalan malam sama jalan siang. Tapi overall seru sih. Pantesan Mas Ram sukanya jalan malam ya. Jadi sebenarnya saya tuh sama Mas Ram tuh gaya touringnya tuh mirip teman-teman ya, makanya nyambung gitu. Dan rata-rata penonton saya penonton Mas Ram juga, gitu juga sebaliknya teman-teman. Bedanya cuma satu, kita tuh kalau saya jalan siang, kalau dia jalan malam. Jadi agak ini juga apa namanya, bentroknya di masalah waktu ya. Tapi overall inilah bisa dikondisikan lah masalah gitu. Ya, insya Allah nanti kita akan touring bareng lagi teman-teman, keluar pulau ya. Doain aja semoga lancar, gak ada hambatan rencana kita. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke arah Bandung ya. Lapisan ya Allah. Ini kita udah mau mulai masuk ini teman-teman, Cadas Pangeran ya. Hujan tadi di sini, jalurnya agak basah. Nah, kalau gini enak nih, ada lampu. Ini begini dong, semua ruas. Enak nih. Assalamualaikum. Kan, walaupun ada tikungan, tapi kalau ada lampu mah enak. Kelihatan gitu. Harus ini ya teman-teman ya, upgrade lampu kali ya nanti ya. Kita pasang itu ada apa, D2 tambahan aja lah, nggak usah bilet, takut error kalau pakai bilet takutnya kalau lagi rusak tiba-tiba nggak ada lampu lagi kan. Nah, modar aja nggak ada lampu. Asik juga ya malam-malam lewat sini. Saya baru pertama nih naik motor malam-malam lewat sini. Kalau pakai mobil sih sering dulu. Nah, kita udah masuk Cadas Pangeran guys. Ini jalannya bukan sawah ya teman-teman. Jalan lama nih teman-teman, yang ini, yang di atas ini, Cadas Pangeran. Assalamualaikum. Agak-agak spooky di sini teman-teman ya, karena dulu banyak yang meninggal di sini gara-gara itu buatan jalan ini kan, cadas dibelah ini. Gila ya, tapi cadas dibelah loh. Zaman dulu kan masih pakai pacu lama itu. Assalamualaikum. Habis hujan nih, basah jalannya. Tapi untungnya terang ya teman-teman, ada lampunya. Nah kalau jalan lama mah nggak ada lampunya. Gelap. Tapi
kalau jalan lama bisanya cuma dari arah Bandung ya. Kalau dari arah Sumedang berbondong teman-teman, cuma satu arah jalannya. Kalau yang mau lihat jalan lamanya, saya udah pernah kok beberapa kali lewat jalur lama. Cek aja di video-video ini Wonder Journey. Sama gas tipis pernah tuh saya ke Sumedang lewat sini nih, jalur lama. Gas tipis series, lihat aja di playlist gas tipis series ya. Agak berkabut juga teman-teman. Kabut. Ini sebelah kiri kita nih, ini teman-teman, lembah ada sungainya, dalam banget loh itu. Udah. Kiri kanan. Oke. Biar bola balik semuanya oke. Nah ini nih teman-teman, ini ada patung ini ya, Prabu Gesan Ulun sama Pangeran Cornell sama Dendels. Pangeran Cornell itu adalah Bupati Sumedang ya teman-teman, Adipati Sumedang zaman dulu, sama Dendels. Jadi jabat tangan, tapi Pangeran Cornellnya jabat yang salamannya pakai tangan kiri, Dendelsnya tangan kanan tapi disambut pakai tangan kiri sama Pangeran Cornell. Jadi itu ceritanya adalah ada dua teman-teman ya. Tangan kanannya itu kan Pangeran Cornell ada di senjatanya teman-teman, di bujaknya ya. Ceritanya dia siap-siap gitu, kalau misalkan dia macem-macem tangan kanannya langsung dicabut tuh si bujaknya itu, langsung tusukin. Itu yang pertama. Yang kedua itu simbol teman-teman, bahwa Pangeran Cornell itu sebenarnya nggak percaya sama Dendels gitu ya, maksudnya tanda dia membolehkan dibuat jalan itu, tapi di sisi lain dia ini teman-teman kayak nggak percaya gitulah dengan itu. Makanya simbolnya itu dia terima salamannya itu pakai tangan kiri gitu. Gitu guys ceritanya, sedikit informasi. Oke, kita lanjut lagi menuju ke Bandung teman-teman ya. Sekarang jam berapa nih? 7:04 ya. Ya kita nyampe Bandung jam 8:04 lah mungkin. Mudah-mudahan nggak macet di Cibiru ya. Alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih hampir 11 jam teman-teman dari Salatiga menuju ke Bandung, kita sampai juga nih di perbatasan kota Bandung ya. Nah ini kelihatan jalannya basah teman-teman, tapi ternyata di depan kita tuh hujannya deras banget ya. Jadi nggak sangka ternyata kita masuk kota Bandung disambut dengan hujan yang sangat deras gitu. Sampai ada surprise di depan yang agak di luar nurul teman-teman ya. Ternyata di depan kita itu di daerah Gede Bage itu ternyata banjir teman-teman. Dan banjirnya lumayan ya, sekitar sebetis lah itu. Lihat teman-teman, hampir sepaha ya. Jadi semakin ke kiri itu semakin dalam, makanya orang pada mepet ke kanan semua nih. Wah gak nyangka ternyata masuk Bandung disambut beginian. Oke teman-teman, lihat tuh banjir parah banget ini di Gede Bage teman-teman. Aduh, tadi GoPro-nya habis teman-teman, terus saya ngedorong dari sana tuh tadi, dari sana tuh, aduh dalam banget, parah setengah motor. Nah sedikit tips buat kalian kalau ketemu genangan air tinggi, begitu udah nyampe bak CVT teman-teman, langsung matiin motor, dorong, atau kalian muter balik aja sekalian gitu ya, jangan dipaksain. Terus kalau udah selesai, standar 1 miringin aja biar airnya keluar dari CVT teman-teman. Diamin aja dulu 5-10 menit lah, baru habis itu kita coba jalan pelan-pelan. Oke, nanti di rumah kita lanjutin lagi teman-teman ya. Ini chaos banget nih, parah macetnya. Sekarang jam 8:10.
Oke teman-teman, alhamdulillah udah sampai rumah lagi nih. Aduh, setelah perjalanan yang lumayan penuh drama ya teman-teman. Oke, jadi ya, kira-kira begitu ya teman-teman perjalanan Wonder Journey volume ke-11. Gimana? Seru nggak? Nah, oke teman-teman. Jadi banyak banget hal-hal yang baru yang kita dapetin gitu. Kita bisa lihat kota Wonosobo kayak apa, kota Salatiga kayak apa, dan perjalanannya juga seru banget. Dan ini adalah touring paling simple ya. Selama saya touring, kayaknya ini paling simple dan paling santai teman-teman. Bawaan dikit, oleh-oleh juga cuman beli sebiji. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Oke, si Unyil fine-fine aja. Ternyata dia setelah menerjang banjir yang tadi tuh segini nih teman-teman banjirnya. Nih ya, jadi si Fit ini udah full kerendam, tapi untungnya dia si filternya aman teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nanyain pakai filter free flow aman gak? Ini buktinya aman ya. Tapi ya yang pasti jangan dinyalain mesinnya teman-teman. Kalau dinyalain pasti kesedot. Intinya gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kena banjir, dorong aja motornya. Terus begitu udah sampai di tempat yang udah nggak banjir, standar 1, biar dia miring ke kiri, nanti airnya netes semua ke bawah. Tunggu aja 5-10 menit, habis itu baru kalian bisa jalan pelan-pelan. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Alhamdulillah udah sampai rumah lagi. Tadi kita dari Salatiga itu berangkat sekitar jam 10 ya teman-teman. Sekarang jam setengah 9, berarti kurang lebih ya 11 jaman lah. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Makasih udah nemenin di perjalanan Wonder Journey volume 11 kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan-perjalanan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.